Musibah yang melanda Kota Bekasi 4 Maret 2025 hampir di semua wilayah Kota Bekasi mengalami terendam banjir. Banjir melumpuhkan berbagai fasilitas publik termasuk kantor pemerintah, sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan pasar. Sejumlah tenda pengungsian telah didirikan di beberapa titik termasuk di kawasan perumahan elit, Kebang Pratama yang juga ikut terendam. Bahkan kediaman wali kota terpilih Tri Adianto tidak luput dari musibah tersebut. Semua mengalami imbas dari musibah banjir. Meski demikian, ia bersama keluarganya memilih mengungsi ke hotel. Hal tersebut membuat warga merasa kecewa. Bahkan tak sedikit warganet berpendapat sebaiknya wali kota tak harus membagikan hal tersebut untuk menjaga perasaan warga. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait langkah-langkah penanganan banjir yang lebih lanjut. Warga berharap ada tindakan nyata untuk mengatasi bencana dan memastikan semua pihak mendapat perlakuan yang adil. Banjir merendam sejumlah titik baik di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi pada Selasa 4 Maret 2025 dini hari. Bahkan air di sejumlah wilayah dilaporkan cukup tinggi hingga 3 meter. Dilansir dari salah satu akun Instagram, banjir mencapai 3 meter di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih. Selain itu, viral penampakan puluhan mobil yang terparkir terendam air hingga menggenang setinggi lantai 1 rumah warga. Arus air yang deras berasal dari luapan Kali Cikeas yang mengalami peningkatan debit secara drastis sejak dari hulu. Banyak warga memilih mengungsi akibat banjir besar ini, seperti terjadi di permukiman Villa Nusa Indah II. Namun, sebagai lainnya tetap bertahan di dalam rumah, terutama mereka yang memiliki bangunan bertingkat dan bisa berpindah ke lantai 2. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi menyebut banjir terjadi sejak pukul 11.07 waktu Indonesia bagian Barat pada Senin 3 Maret 2025 malam hingga saat ini masih dilakukan pemantauan. BPBD Kota Bekasi telah melakukan sejumlah upaya dalam penanganan banjir tersebut. Di antaranya asesmen dan koordinasi dengan instansi terkait seperti dengan PLN untuk melakukan pemadaman listrik agar proses evakuasi berjalan dengan lancar.